Oke, saudara, sekarang kita akan melakukan exercise 22, yaitu mengenai closing procedure in the general ledger. Silakan saudara lihat dan saudara sambil membuka software SAP-nya. Ya. Kita lihat untuk bisnis example-nya terlebih dahulu. Ceritanya di akhir tahun, perusahaan IDES itu harus membuat yang namanya saldo accrual yang membuat saldo akun tersebut menjadi 0 ketika awal periodenya. Nah, setelah proses penutupan atau closing operation ini selesai, maka baru kita bisa buat yang namanya laporan keuangan. Ya, jadi kita harus ubah beberapa akun itu saldonya tuh harus kita nolkan, ceritanya seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat tugas pertama kita adalah post a journal entry for insurance expense. Kita diminta untuk memposting jurnal untuk beban asuransi. Ya, silahkan saudara masuk ke menu SAP isi akses. Nih ya. Kita ikuti langkah-langkah yang ada di modul Solution 22. Silakan saudara masuk ke menu accounting. Oke ya. Sebentar, masih loading di tempat saya. Yang sudah berhasil silakan masuk ke accounting. Kemudian financial accounting. Oh, maaf. Server saya error, coba saya ganti dulu servernya ya. Kita masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, account payable, document entry, invoice. Nah, kita masukkan nama vendor kita 1921. Invoice date-nya tanggal 1 Januari tahun ini, berarti tahun 2021. Posting date-nya juga tanggal 1 Januari tahun 2021. Nih. Kemudian saudara enter. Ada warning, saudara enter lagi, kemudian saudara enter lagi. Ada warning net due date on is in the past, saudara enter lagi. Saudara enter sampai dengan di sini balance-nya keluar 0 dan ada informasi address-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan amount-nya di sini 6.000. Ya. 6.000 itu tadi ceritanya kita harus membayarkan biaya asuransi atau kita harus memposting adanya biaya asuransi sebesar 6.000 euro dengan menggunakan vendor 1921. Nah. Jadi ini 6.000, pastikan ininya euro. Teksnya 0%. Input teks. Oh, maaf. Sorry. Coba kalian enter aja, kalau nggak bisa diubah input teksnya nggak usah diubah deh. Oh, bisa ya. Sorry ini ya. Input teks 0%. Kalau tadi kalian error, kalian enter saja sehingga muncul seperti ini. Teksnya itu kalian diminta untuk memasukkan insurance, premium, BA, C, pagar-pagar. Insurance, premium, BA, C, pagar-pagar.
Ya. Kemudian kalau sudah di bagian kiri, ini yang tadi disebut dengan kita harus memilih teks dokumen yang mana. Ini ya. Silakan saudara pilih yang Z with cost center. Ini sudah double klik. Kalau sudah double klik, kita masukkan GL account-nya di sini. 466000. Pastikan di sisi debit. Amount in dokumen current-nya juga 6.000. Hati-hati kalau enggak, nanti enggak balance. Tax code-nya pastikan 0% juga. Kemudian sudah masukkan cost center-nya CC. Strip C pagar-pagar. Sampai sini silakan sudah print screen dulu. Silakan sudah masukkan ke Word. Nah, kalau sudah silakan saudara save. Pastikan ini balance-nya 0. Ada informasi seperti ini. Saudara print screen. Print screen dulu, itu nomor dokumennya. Silakan saudara catat nomor dokumennya. Saudara catat dulu nomor dokumennya. Nanti barangkali setelah ini kalian diminta untuk memasukkan nomor dokumennya. Kalau sudah kalian print screen ya. Kalau sudah di print screen kalian oke saja. Kemudian kalian /N, kita kembali ke SAP isi akses. Nah, sekarang kita akan lakukan teks 2. Saudara lihat teks 2, yaitu mengenai accrual engine. Kita diminta untuk membuat your company code 1000 IDES itu sudah membayarkan biaya asuransi sebesar 6.000 setiap tahunnya. Ya. Sehingga kita diminta untuk membuat accrual engine-nya. Jadi ini tuh ceritanya kita membayar biaya asuransi dibayar di muka. Ya. Nah, kita akan membuat accrual engine-nya. Nih langkah-langkahnya ada di ini solution 22 ya, sudah bisa lihat. Nih, kita akan masuk ke menu accounting dan seterusnya. Mari kita kembali ke SAP isi akses. Silakan saudara masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, lalu general ledger, periodic processing, manual accrual, create accrual object. Kita diminta untuk memasukkan company code kita 1000. Accrual object kategorinya, silakan saudara cari Z Insurance. Teksnya silakan saudara isi accrual for insurance contribution C pagar-pagar. Person responsible-nya masukkan username kita 25 AC 10C strip pagar-pagar. Live-nya, start of live-nya silakan saudara pilih tanggal 1 Januari tahun ini, berarti 1 Januari 2021. End of life-nya, jadi accrual engine ini kita akan lakukan 1 tahun sekali ya.
Jadi ini juga kita 1 tahun sekali, end of life-nya berarti 31 Desember 2021. Oke. Nah, kalau sudah, di bawah ini kita ada di item data tab page. Silakan saudara klik yang gambar kertas di sini, Open Row. Baru kita masukkan accrual-nya, saudara cari yang insura ini artinya asuransi atau insurance. Accounting principle-nya pilih, coba kita bisa nggak ya? Coba ini, coba accounting principle-nya bisa kalian isi nggak? Nah ini kita pilih yang loga, pakai local gap. Total amount-nya itu 6.000. Kalian masukkan 6.000. Currency-nya pilih yang euro. Kalau sudah kita ganti, kita pindah ke ini accounting assignment tab. Ya. Kita isikan cost center-nya saja. Cost center kita CC strip C pagar-pagar. Nah, kalau sudah, silakan saudara klik check and simulate di bawah title bar. Ya, key date-nya nggak perlu kita ganti 1 Januari. Period from key date-nya pastikan dicentang. Kalau sudah, kalian enter saja atau pilih tanda centang. Maka muncul informasi Tesla no data update, document check no error, simulation data created for calculated accrual and posting. Sampai sini silahkan saudara print screen dulu. Ya. Sampai sini silahkan saudara print screen dulu. Kalau sudah di print screen, kalian enter saja. Lalu kalian pilih accrual object di pojok kiri atas, kemudian kalian save. Enter lagi. Muncul informasi seperti ini, enter lagi. Sehingga kalian akan muncul data seperti ini. Insura loga. Ini adalah accrual engine yang sudah dibuat, bukan kita ya, tapi mungkin sudah pernah dibuat gitu ya, tapi bukan kelas kita ini. Nah, coba sekarang saudara pilih posting tab di sini. Kemudian coba saudara geser ke kanan. Di sini ada reference for accounting document. Ya. Nih, kemudian sudah double klik di bagian ref accounting-nya. Sehingga kita display, kita bisa lihat adanya jurnal yang sudah kita setting bahwa nanti setiap tahun dibuat seperti ini. Ada accurate income 6.000 dan yang kedua ada cost center insurance 6.000. Coba 40 itu posting kayak untuk apa ya?
Saya bisa lihat nggak di sini? 40 itu debit, saudara. Berarti ini ceritanya ada di sisi debit, biaya asuransi dibayar di muka 6.000, kreditnya adalah insurance atau asuransi 6.000. Sampai sini silakan saudara print screen. Sudah? Kalau sudah print screen, kita kembali ke SAP isi akses. Kita akan lakukan langkah nomor 4. Ya. Kita lihat langkah nomor 4, itu ada di sini, saudara, bagi yang ketinggalan. Nih, langkah nomor 4. Kita akan display line item of the accrual engine. Ya, nih. Kita akan masuk ke menu accounting dan seterusnya. Saudara bisa lihat di sini. Mari kita kembali ke SAP isi akses. Silakan saudara pilih menu accounting. Kemudian financial accounting. General ledger. Periodic processing. Manual accrual. Information system. Display post accrual. Pilih manual accrual juga, tapi pilih yang display line item in the accrual engine. Display line item in the accrual engine. Double klik. Nah, kita pilih actual value only-nya, kita klik. Company code-nya pastikan 1000. Accrual object number-nya kita masukkan accrual object number. Maaf. Ini accrual object number-nya itu nomor yang tadi, saudara. Yang kita save tadi, tapi belum saya minta untuk catat ya. Oh, sorry. Nomor dokumennya, saudara. Coba. Enggak. Accrual object number-nya coba kita pakai nomor dokumen yang latihan kita. Oh, kita belum bisa lihat ini. Coba sebentar. Depannya yang 0 ini. Coba. Saya back dulu ya. Saya back dulu. Mari kita lihat accrual number kita terlebih dahulu. Coba sudah masuk ke accounting, financial accounting, general ledger, kemudian periodic processing. Pilih yang edit accrual object coba. Company code 1000, coba ya, kita execute dulu. Ini coba saya cari dulu, kalau bisa ketemu di sini. Ini ada yang C31, C10, C00, di tempat saya ada di sini. Oke, saudara. Cara melihat accrual object number adalah, saya ulangi ya. Nah ini, silakan saudara masuk ke accounting, financial accounting, general ledger, periodic processing, kemudian manual accrual, pilih yang edit accrual object. Company code-nya 1000, kita enter saja. Kita
execute ya. Kemudian di samping kiri ini ada 1000 IDS AG, ini kalian klik aja. Ada Z Insurance, kalian klik aja. Silahkan saudara cari Z Insurance kalian tadi. Nih, ini bisa diperlebar ke karakteristiknya. Nomor kalian, pakai nomor kalian. Saya tadi nemu di bawah ini grup kita C. Nih, yang sudah berhasil nih, grup C 08, C24, C28, ini tempat saya yang C00. Nah, ini silakan saudara cari tempat kalian. Kalian bisa lihat di sini accrual object number-nya. Lalu dicatat ya, nih. Kalian bisa lihat di sini. Ini saya C00, itu accrual number saya. Aduh, nolnya banyak banget ya. Silakan saudara print screen atau saudara catat untuk nomor accrual number-nya. Saya catat di sini dulu aja. Accrual number saya belakangnya 77. Ini nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Nah, saya lihatkan ya. Itu nolnya ada banyak banget itu saudara ya. Nah, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba ada yang bisa menghitung itu? Saya sudah nggak kelihatan ini. Coba nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau kalau nggak kalian copy aja deh. Coba. Oke, kita masuk ke menu accounting. Kemudian financial accounting. General ledger. Periodic processing. Manual accrual. Kemudian information system. Kemudian pilih display post accrual. Pilih yang manual accrual display line item in the accrual engine. Ini sudah double klik. Pilih yang actual value only. Pastikan sudah diklik. Kemudian company code-nya 1000. Kita masukkan company code kita 1000. Accrual object number, accrual object number-nya. Nih, kita masukkan ya, ini 1000. Accrual object number-nya kita masukkan, tadi nolnya ada 20 ya. Oke, kita masukkan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Punya saya 77. Nah, kalau sudah, silakan di bawah title bar, saudara pilih execute. Maka akan muncul tampilan display line item di accrual engine kita. Ya. Sampai sini silakan saudara print screen. Nih, pastikan ini sudah betul Z Insurance, kemudian accrual type-nya Insura, amount-nya 6.000. Ya, posting date for accrual-nya 1 Januari 2021. Fiscal year 2021. Nah, ini kalian print screen saja. Kalau sudah di print screen, silahkan saudara back warna hijau. Kemudian kalian diminta untuk pilih yang simulate future posting. Nih, di bagian reporting parameternya, silahkan saudara pilih yang simulate future posting. Key date for reporting-nya kalian ganti tanggal 31 Maret 2021. Nih, 31 Maret 2021. Company code-nya 1000, accrual object number-nya tadi sudah kita masukkan ya, 020, kemudian nomor accrual number-nya kalian. Kalau sudah kita pilih execute di bawah title bar, nah, ketika kita klik,
ketika kita execute, apa yang terjadi? Nah, di sini kita lihat bahwa di tanggal 31 Maret di sini ada amount post 1.500. Ya. Nih. Accrual for an insurance contribution. Nah, ternyata setiap bulan setelah tanggal 1 Januari sampai 31 Maret, dari 6.000 tadi, itu akan diposting 500 di tanggal 31 Januari. Nih, tiap bulannya akan diposting 500. Kemudian 28 Januari itu menjadi 1.000. Kan 500 tambah 500 jadi 1.000. Di tanggal 31 Maret itu jadi 1.500. Jadi kan tiap bulan, kan jadi 6.000 itu kan untuk 1 tahun. Kita accrual. Logikanya aja 6.000 dibagi 12 bulan. Jadi tiap bulan itu ibaratnya kita ada beban sewa dibayar di muka yang sudah boleh kita akui sebagai beban asuransi itu sebesar 500 setiap bulannya. Nih, terbukti dari sini. Setiap akhir bulan, tanggal 31 Maret 31 Januari 500, 28 Februari menjadi 1.000, karena 500 tambah 500, kemudian tanggal 31 Maret itu jadi 1.500. 3 kali, karena diposting 3 kali. Sampai sini silakan sudah print screen. Kalau sudah di print screen, coba kembali ke menu isi akses, SAP menu isi akses, /n. Nah, sekarang silahkan saudara pilih menu accounting, financial accounting, general ledger, kemudian periodic processing, kemudian pilih manual accrual, pilih start periodic accrual run. Pastikan company code kita 1.000, accrual object number-nya kita masukkan 0-nya 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian nomor accrual number kalian. Nah, ini silakan saudara masukkan nomor accrual object number-nya. Kalau sudah, silakan saudara pilih program. Atau di bawah title bar itu ada execute, silakan saudara execute. Oke. Di sini ada muncul informasi a run has already been carried in company code bla bla bla. Yaudah, kalian print screen aja kalau kalian ada error seperti ini. Atau kalau enggak, oh sorry, ada yang kelupaan nih. Execute type-nya normal, oke. Key date-nya, key date-nya itu tanggal 31 Januari 2021. 31 Januari 2021. Ya. Oke, ini normal, kemudian execute. Oke, kalau nggak bisa ya udah di print screen saja. Di sini sih tulisannya karena accrual object number ini sudah di carry out atau sudah diproses di accrual engine sampai dengan tanggal 31 Maret sehingga kita tidak bisa lakukan manual accrual. Ya. Oke, kita oke saja. Kemudian kita /n, kita lompat ke teks 3. Ya, karena kita tidak akan bisa lakukan latihan-latihan berikutnya karena sudah di carry out di proses yang pertama tadi. Oke, kita lihat untuk teks 3 yaitu create the compact journal.
kita diminta untuk membuat compact dokumen jurnal untuk company code 1000. Ya. Mari kita masuk ke menu yang ada di modul ini. Silakan kita kembali ke SAP Easy Access. Silakan sudah masuk ke menu accounting. Kemudian financial accounting. General ledger. Pilih information system. Kemudian general ledger report. Dokumen. General. Compact dokumen jurnal. Pilih yang SAP minimal varian. Kita masukkan company code kita 1000. Posting date-nya period of current week. Tanggal 30 Juni 2021. Kalau sudah, di bawah title bar ini kan ada gambar dynamic selection. Dynamic selection ini adalah bagian menu yang tampilannya itu warna-warni. Silakan saudara klik. Kemudian silakan saudara pilih coba kita cari. Kita diminta ini username-nya. Atau kita diminta untuk mengisi untuk user ID-nya. Tapi saya cari nggak ada. Oke, coba ya. Kita masukkan username kita coba. 25AC 10C strip pagar-pagar. Kemudian kita execute. Kalau ada no list generated, ya udah kalian print screen saja. Berarti tidak ada atau belum ada compact jurnalnya. Nah, coba kita lihat ya. Kalian print screen saja, kemudian kita coba /n, kita langsung ke teks 4 aja, coba bisa nggak? Nah, teks 4 ini kita akan membuat yang namanya financial statement. Inilah sebetulnya akhir perjalanan dari ERP accounting karena kan hasilnya itu berupa laporan keuangan, ya. Silakan saudara masuk ke menu accounting. Ini ya. Kita masuk ke menu accounting. Kemudian financial accounting. Pilih general ledger. Information system. General ledger report. Kemudian pilih yang balance sheet or profit and loss statement. Pilih yang general. Ada nggak? Cash flow, pilih yang general. Ukraine, ini general. Periodic actual comparison. Nih, atas sendiri. Lalu pilih yang ini, periodic actual or actual comparison. Nih ya bahasa pemrograman kita nih, kategori AP programming error ternyata ya. Coba kita lihat. Oh, ternyata kita tidak bisa melakukan ini, saudara. Harusnya ketika kita klik, itu di sini kita harus masukkan company code kita, kemudian annual report-nya kita pilih IMT dan seterusnya, tapi ternyata kita tidak bisa lakukan teks 4 karena mungkin tadi kita diminta untuk memasuki atau kita untuk men-setting accrual di tahun ini. Mungkin kalau kita pakai tahun 2020 bisa ya. Ini tidak bisa kita lakukan, kenapa? Karena ceritanya kita kan baru tanggal 7 Juni nih. Ya, belum di akhir tahun sehingga kita tidak bisa untuk membuat laporan keuangannya. Jadi menu ini hanya kita bisa buat ketika nanti 31 Desember 2021. Cuma caranya seperti itu ya. Nanti tinggal kalian masukkan saja sebetulnya informasi company code 1000, kemudian informasi-informasi yang ada di teks 4. Kalian sebetulnya tinggal memasukkan informasi ini, kemudian nanti tinggal kalian pilih kalian mau buat laporan keuangan yang mana. Apakah laba rugi atau apakah posisi keuangan dan lain-lain. Oke, saudara, kalau gitu sampai sini kalau saudara print screen saja.
Kemudian silakan saudara kumpulkan yang sudah selesai untuk mengerjakan kasus ini. Kalian kumpulkan, kalian beri judul exercise 22. Inilah latihan terakhir kita ya. Nanti saya akan bukakan di web. Yang belum mengerjakan saya tunggu paling lambat minggu malam lah ya. Seperti biasa saya berikan waktu kalian 1 minggu. Oke, begitu saja dari saya ya. Kita ketemu lagi minggu depan.